Day 26 check. Kita masuk ke day 27. Ini luar biasa ya. Selamat berbuka puasa. Ini tadi kayaknya baru beduk ya. Untuk semua kekasih kita dalam Tuhan, saudara-saudara muslim satu Bani Adam. Ya semangat. Ini tinggal dikit. Amin berapa ya sekarang ya. Udah tinggal dikit lagi. Terus juga selamat lanjut puasa. Semua keluarga kita ya. Jemaat GBI di seluruh dunia. Let's go. Buat yang masih mau ikutan gak apa-apa. Terus buat yang bilang kemarin kan Paul udah ngomong ya, ada bolong-bolong, it's okay. Kita terus perkuat, kita bangun ketahanan nasional lewat tiang doa bagi bangsa dari rumah masing-masing. It's still halftime with Paul and Tamara. Luar biasa ya, kemarin kita tuh bicara soal yang namanya bahwa kita tuh harus tidak hanya disertai Roh Kudus, tetapi juga diberikan kuasa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Full tank. Full tank. Kenapa? Karena enak banget hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Kemarin waktu kita tutup acaranya ya, halftime itu kita bilang kan ya, kalau sudah ada tuntunan dari Roh Kudus ya, itu kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, kita tidak hanya mampu mengetahui atau membedakan mana yang baik dan yang buruk, tapi kita sampai bisa mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang berkenan, yang benar di mata Tuhan. Wow, that's beyond. So ayo kita kejar Roh Kudus ya sekarang. Effortless ya tadi. Itu Roma 12 ayat yang kedua ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah supaya kamu mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan bahkan bisa lebih lagi yang sempurna. Wow, berkenan aja udah keren, apalagi bisa sampai yang sempurna. Dan ya, ini ada tambahan lagi, apalagi kalau yang sempurna tuh barusan ya. Dan itu bisa dilakukan effortlessly. Wow, iya kan? Oke. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana kalau kita baca di Galatia ya. Galatia 5 ayat ayatnya yang ke berapa kemarin? 19 ya? Yes. Ayat 16 ya. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, gitu kan ya. Nah, seperti Sis Tamara beberapa hari yang lalu sudah bilang ya, bahwa kita harus pilih antara dua, nggak bisa dua-duanya, daging atau roh, kayak saklar, on or off. Iya, ya. saklar itu kalau misalnya di tengah-tengah kan dia gantung ya, dia nyala enggak apa enggak gitu. Nggak ada yang bisa gantung. Nggak ada, hubungan juga nggak bisa gantung. Iya kan ya, nggak enak. Betul, ya. Jadi nggak bisa tengah-tengah, either on or off gitu. Nggak ada yang setengah on setengah off tuh nggak ada gitu kayaknya. Jadi kalau di sini dikonfirmasi di sini ya, bahwa hiduplah menurut daging, maka kamu tidak akan menuruti keinginan roh. Jadi kalau kita hidupnya menurut hiduplah menurut roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita ikut roh, dipimpin oleh roh, otomatis dagingnya akan nggak kita ikuti gitu kan ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Nah itu makanya nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa dua-duanya. Kalau satu ke kanan, satunya ke kiri, jadi nggak mungkin kan, kanan atau kiri nggak bisa gitu kan ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita perhatikan ayat-ayat berikutnya ya, terutama dari ayat 19 ya, dari 19 sampai 21, ini adalah ayat yang paling terkenal sekali ya. Silakan. Nah ini saya mau baca, kita dengarkan baik-baik, oke? Ini aja, ini sampai saya hafalin loh, oke? Ya, ini saya hafalin, oke? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah belah, ya roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Oke? Ada dan sebagainya. Dan sebagainya. Tapi gini.
Apalin aja dulu yang itu yang Ya. tadi diinin. Itu aja kita udah sibuk loh, itu aja udah sibuk ya. Ternyata masih ada dan sebagainya. Dan sebagainya itu nanti sampai kita udah nggak pikirin, tapi secara otomatis itu jadi menjauh sendiri. Nah itu ya effortless tuh kayak gitu, nggak usah dipikirin. Konsen aja dengan yang itu Ya. udah sibuk banget Soalnya setiap gini, hari. ada yang bilang di sini nggak ditulis tuh nggak boleh merokok, ada dan sebagainya. Dan sebagainya, ya. Tapi kita fokus aja di sini dulu, diingat. Itu udah sibuk banget ya. Oh, aku harus menjauhi percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan gitu ya. Perseteruan itu termasuk ya kalau misalnya ya kita bikin ya misalnya status di sosmed gitu ya. Kita udah tahu nih habis ini pasti orang pada saut-sautan tuh. Coba bayangkan, sibuk kan kita akhirnya menata sosmed kita gitu ya. Saya punya teman bilang gini, katanya medsos saya berantakan. Harusnya medsos itu tuh dibikin ini ada ininya ini terus foto Terstruktur gambar rapi terstruktur gitu. rapi ini harus gini-gini. Saya sampai ngomong ini sosmednya diatur ya, hidup nggak diatur. Gimana sih ya? Instagram nggak kita bawa mati ya, jadi ya harus kita atur, kita dari sini aja gimana, oke ya, dari situ kita udah sibuk, ada percideraan, kepentingan diri sendiri, amarah, roh pemecah, kemudian kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Oke, itu adalah perbuatan daging yang telah nyata. Gitu. Nah, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah dahulu kubuat bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya karena itu ya arahnya berseberangan. Kerajaan Allah ke kanan misalnya, maka keinginan daging itu ke kiri. Jadi kalau ngikutin keinginan daging ya nggak bakal masuk kerajaan Allah. Ya, jadi jangan pernah bermimpi kita mau hidup dalam daging, tapi juga nanti kalau mati masuk surga gitu kan ya. Nah kita lanjutkan dengan yang berikutnya ya. Ini juga pasti semua sudah sering dengar ya. Ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah ya, ini juga pasti kita udah sering dengar ya, bahkan sebagian sudah hafal. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan dikatakan tidak ada hukum di dunia ini yang menentang hal tersebut, tidak ada. Jadi kalau kita lakukan itu, pasti juga kita akan hidupnya baik-baik saja, ya. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, coba perhatikan ya, perhatikan di ayat 22 dikatakan buah roh, ya, adalah kemudian ada ngomong-ngomong buah roh ada berapa ya? Ya jawab. Buah roh ada berapa? Yang jawab 9, lihat lagi Alkitabnya. Di situ disebutnya buah roh atau buah-buah roh. Buah roh itu cuma ada 1. Nah, itu ada 9 tuh daftarnya. 9 itu saya sebut karakter. Saya sebut juga sebagai rasa, flavor. Ada yang bilang juga manfaat, ada yang bilang juga aspek gitu kan ya. Anyway, satu pohon itu buahnya masih cuma 1. Ya nggak ada satu pohon buahnya rame-rame gitu kan, macam-macam gitu, nggak mungkin ya. Mau nggak punya pohon yang bulan ini buahnya duren, bulan depan mangga, bulan depannya lagi pete gitu, saudara mau nggak? Kalau saya nggak mau, karena tidak bisa diprediksi. Anyway, jadi kalau yang dari roh itu disebutnya buah, tapi kita lihat ayat 19 yang daging, sebutnya apa itu? Perbuatan. Coba perhatikan ya, kalau daging itu adalah perbuatan, sedangkan kalau karakter ilahi yang dari roh itu buah. Nah banyak orang mengira ya untuk punya karakter ilahi juga sama seperti melakukan daging juga harus melakukan roh gitu. Tidak bisa. Makanya kita punya judul sekarang adalah effortless. Kenapa? Karena sebenarnya untuk mengeluarkan karakteristik yang tadi kita baca, yaitu disebut buah roh, itu sebenarnya adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ya.
Pekerjaan dari Roh Kudus gitu. Jadi yang harus dikejar Roh Kudusnya. Betul. Makanya kita dari beberapa hari ini kita bicara soal dituntun oleh Roh Kudus, kita bicara soal full tank. Karena sebenarnya kalau kita ikut Roh Kudus, maka seperti sebuah pohon, ya. Kalau pohon ditanam, ya, maka satu saat kalau dia pelihara dengan baik, dikasih pupuk, dikasih air, maka satu saat pada waktunya pasti akan berbuah. Nggak ada pohon yang bisa kita ancam untuk berbuah, nggak ada. Ayo lo berbuah lo. Ya, nggak bisa. Pohon itu asal dipelihara dengan baik, dikasih makan, dikasih air, ya maka dia akan berbuah. Makanya di Kisah Rasul, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Silakan, Sis Tamara. Mazmur pasal 1. Ini juga pasti banyak yang sudah hafal, karena ini banyak jadi ayat favorit banyak orang ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. 1, boleh. Oh, dari 1. Ya. Oke. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Yes. yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, semua orang senang tuh bagian itu. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya, siapa yang mau? Semua mau kan ya? Ya, saya juga mau. Tapi ingat, ada caranya, ada harganya. Harus baca dari ayat 1. Kalau kita baca dari ayat 1, itu jelas, itu bicara soal pertama pertobatan, lahir baru, kemudian baca firman, ya, kasih makan jiwa. Nah, ya, dengan keindahan itu pasti datangnya dari Tuhan. Iya. Apa yang baik, apa yang manis didengar dan seterusnya gitu kan. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Nah, maka orang itu kalau lakukan itu semua, bertobat dan kemudian memberi makan jiwanya, maka dia seperti pohon. Kok seperti pohon? Nah, kaitannya sebenarnya dengan Galatia. Pohon apa? Ya, hidupnya itu akan mengeluarkan karakter-karakter yang baik sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dan seperti saya katakan tadi, pohon itu sebenarnya pada musimnya pasti akan menghasilkan buahnya asal dia dikasih makan. Kasih makannya apa tuh? Tadi tuh baca firman, ya, kasih makan jiwa. Itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya. Nah, pohon itu ingat ya, tidak ada pohon yang menikmati buahnya sendiri. Jadi pohon itu selalu dinikmati orang lain. Jadi ketika kita punya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan karakter-karakter, atau bahasa di Galatia itu buah roh, ya, yang orang bisa rasakan. Makanya saya bilang ya, buah itu kan kalau dimakan ada rasanya. Nah, rasanya itu apa? Rasanya itu paling tidak di sini di Galatia itu disebut ada 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus ya sampai kepada penguasaan diri. Orang yang akan merasakan bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan bilang, kok kamu sekarang jadi penuh kasih, kamu sekarang kok penuh sukacita, dan seterusnya, ya, effortless. Ya, itu kalau misalnya yang tadi dibilang, waktu kita itu sudah bertumbuh dan akhirnya kita menjadi pohon yang berbuah, itu kalau kita lihat ya ilustrasinya seperti pohon, dia memberikan penghidupan pada burung-burung, bisa hingga pada ada di sana, dia memberikan sukacita kepada makhluk lainnya. Nah, itulah yang dibilang bahwa kita juga akhirnya berbuah, ada sukacita, damai, semua yang diberikan sebagai buah roh itu ada di sana karena kita sudah memberikan penghidupan kepada orang lain. Betul, itu gitu, bagus banget. Ya. Betul. Jadi membawa kehidupan, bukan justru membawa kepada kematian. Dan tidak hanya membawa hidup buat diri kita sendiri, kita memberikan dampak kepada orang lain, gitu. Jadi kita berbuah. Ya, itu betul sekali ya. Karena buah itu kan akhirnya jadi penghidupan buat yang lain. Ya. Luar biasa. Oke. Jadi kita kejar ya, kita kejar, kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Nanti ngomongnya gitu lagi, gimana tuh cara ngejar Roh Kudus. Nah, itu tadi kita gak usah repot lah ya. Kalau misalnya sekarang kita itu memang karakternya, saya itu ya karakternya itu emang dulu ya, waktu saya selalu bilang gini ya, oke lah, saya harus memikirkan surga, iya itu betul, tapi saya juga harus memikirkan bahwa neraka itu real, karena saya orangnya begitu.
Karena saya tahu neraka itu real, nggak enak banget. Akhirnya saya fokus banget segala sesuatu tawaran dari yang membawa saya ke neraka itu aja saya fokus di situ, saya jauhin. Otomatis pasti saya mendekat dengan semua fasilitas surga. Gitu ya. Jadi kalau sekarang hidupnya sekarang berat ya, itu karena kita gini nih, ini kita ambil, ini kita ambil, ini kita ambil, ini kita ambil. Jangan setengah-setengah. Kalau misalnya kita mau ke Tuhan, ya kita ambil aja semua buah tangan itu yang baik-baik gitu, sehingga kantong kita nggak berat. Yang hidupnya sekarang masih berat itu coba deh kita periksa lagi tuh kantong kita tuh, mungkin ada yang nggak penting kita masukin juga ke situ gitu, sehingga sekarang hidup kita terseok-seok ya kan ya. Coba ya nanti malam kita periksa lagi ya apa kantong kita yang ada di sini. Nah, kita fokuslah. Jauhi kedengkian, amarah, pesta pora, mabuk, iri hati. Ya, semua yang tadi ada di Galatia itu aja dulu. Fokus di situ, itu yang kita tidak boleh lakukan. Otomatis kita mendekat pada Roh Kudus. Betul. Ya, effortless. Ingat, daging itu harus dibuat perbuatan, sedangkan kalau karakter ilahi yang dari Roh itu buah. Iya. Ya, oke, lebih gampang ya kalau kita sekarang nandainnya, karena yang daging itu pasti kelihatan. Capek. Iya, tapi pasti lebih gampang sebenarnya kelihatannya waktu kita disodorin, ya kan ya. Jadi sekarang dengan berani kita bilang ketika kita disodorin yang ada tertulis di Galatia itu, fokus aja di situ. Itu pasti udah sibuk banget ya. Kita bilang no. From tonight kita ambil langkah iman yang sangat berani, bilang sama semuanya, I'm saying no tonight. Even kepada sepertinya rohani, tapi kalau jadi effort, karena itu akhirnya jadinya daging. Ya, oke. Mari Ya, kita silakan. tutup dan ini menarik ya dan luar biasa banget ya. Kita bikin acara 30 hari 2 puasa ini bersama dengan saudara-saudara kita. Tutupnya juga bareng, ada perayaannya. Iya. Waduh ya. Iya. Saudara-saudara kita itu merayakan hari kemenangan, kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Iya, ya biasa kan Tuhan mengatur ya. Lihat nggak? Tuhan mengatur itu bukan baru tahun ini, dia udah ngaturnya dari sejak bumi diciptakan. Untuk hari ini akan ada satu hari di mana kita merayakannya bersama. Tuhan sudah atur dan semua sepakat bahwa segala sesuatu Tuhan yang ngatur. Tuhan sudah mengatur luar biasa. Terus kenapa kita pada berantem sih? Oke, ya. He's like the best event organizer in the universe. In the universe. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kalau pada hari yang ke-26 kami sudah menyelesaikan doa dan puasa kami. Memasuki hari ke-27, kami bersyukur Tuhan kalau kami terus disertai oleh Tuhan. Bahkan Kau membukakan pada kami banyak hal-hal yang baru terobosan dalam konsep kami, perubahan dari cara berpikir kami, informasi-informasi baru yang kami percayai dan kami pahami dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami dipenuhi oleh Roh Kudus, dari itu oleh Roh Kudus, maka kami akan menghasilkan buah seperti pohon ditanam tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bahkan tanpa kami sadari, orang-orang sekitar kami akan menjadi saksi bagaimana kami sudah berubah, kami sudah berbuah, kami sudah menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mau hidup kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama supaya mereka lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, pokok doa kami supaya COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pihak yang sudah mengambil bagian Tuhan untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk kawanan NKRI serta ketahanan pangan supaya terjadi pemulihan ekonomi bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga terjadi, terutama kepada generasi yang lebih muda dari kami Tuhan, mereka yang akan menyelesaikan amanat agung ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, semangat ya semuanya ya, yang sudah mengirimkan permohonan ini ya untuk minta didoakan ya. Kami pokok doa, nggak apa-apa, terus keep on sending dan have faith, okay? He is working and he is in control, okay? Give him give him time. Okay, and let's see what happens ya. Dia sedang mengerjakan suatu karya besar through you. You are the chosen one.
mengucap syukur ya, mengucap syukur untuk yang sekarang sedang dalam keremukan ya. We will see the blessings of a brokenness. Kita akan melihat berkat dari sebuah keremukan. Keren. Oke. Ya, besok kita akan besok kita akan ketemu lagi dan kita akan bicara tentang Amanat Agung. Yes. That is so cool. Saya sebetulnya dari awal pertama puasa udah langsung bilang sama Paul, I cannot wait until kita ngomongin tentang yang Amanat Agung. So, besok ya, hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. Kalau Tuhan panggil, hari ini jangan keraskan hati, jangan lari-larian. Jalan aja, percaya aja. Saya Tamara Geraldine. Saya Paul Tuanakota. Tuhan memberkati dan salam olah jiwa.